Memang beda ya Bolangers, nira dari pohon sawit yang bisa diolah menjadi gula. Gimana tuh rasanya? Harusnya manis dong, namanya juga gula. Eits, tapi kalau mau cari sensasi yang beda, Om Gundul harus main ke Depok deh. Karena di sini ada kebun sayur mayur yang beraneka ragam. Gak percaya? Ini dia gebrakan warga Depok. Ada aja. Lalu tuh kenapa dia? Ma gue emang apa? Dia mulu dari tadi. Hah, paling dia lapar. Dia jarang-jarang loh kalau kayak gitu. Ya soalnya dia jarang lapar. Kayaknya bukan lapar deh. Kalau lapar mah, Mak Bolang pasti langsung masak. Daun apaan sih nih Lun? Kok keriting-keriting gini sih? Daun kale, Lang. Kale? Kale apaan? Kale-kale aja enak. Lun bisa aja. Alun-alun, bisa aja ngelucunya. Daun kale merupakan sayuran berdaun hijau yang tergolong dalam keluarga kubis, sama seperti sayur brokoli. Sayuran hijau satu ini dipercaya kaya akan manfaat dan bagus untuk kesehatan tubuh manusia. Bahkan katanya bisa mengurangi resiko kanker loh. Kira-kira nih pengen dimasak apaan, Mak? Mak mau masak pokoknya spesial dah Lang buat lu Lang sama teman-teman lu. Pokoknya yang enak dah Lang di hari terakhir Emak. Ah, hari terakhir. Mama bercanda bu ya. Emang udah ayo cari lagi yang banyak. Ntar masakan madang gitu. Waduh, maksudnya apa nih? Kok bisa-bisanya ngomong kayak gitu? Kayak mau kemana aja. Mudah-mudahan gak ada apa-apa deh. Tapi kalau ada juga ceritain saja Mak ke Bolang. Dah, ini cuma di paralon doang. Kok bisa gede-gede ya? Bujuk. Itu namanya hidrolik, Lun. Hidrolik? Yang buat angkat mobil? Iya itu, bukan. Aduh, ini bukan tanaman hidrolik ya Lang. Tapi hidroponik. Atau tanaman yang ditanam menggunakan media air tanpa menggunakan tanah sebagai media tanamnya. Biasanya, air ini diberikan beberapa larutan nutrisi untuk mempercepat proses pertumbuhan berbagai jenis sayurannya. Gak semua tanaman bisa pakai metode ini ya. Cuma beberapa jenis tanaman seperti pakcoy dan sawi saja yang bisa tumbuh subur dengan media seperti ini. Wih, kayaknya jago masak nih, Mak. Kelihatan banget itu dari cara milih sayurnya. Gede-gede. Ya, timbang masak Mak kecil. Mana kalau aku tantang emak untuk lomba masak? Wah, Mak Bolang ditantang masak. Ya pasti let's go lah. Kasih paham, Mak. Ya, walaupun emak hari ini agak berbeda, tapi semoga saja emak bisa kasih yang terbaik. Ngeri, bakal jadi duel masak yang sengit nih. Ternyata lawan emak bukan kaleng-kaleng. Tapi nggak bikin emak Bolang gentar. Malah makin semangat dan tetap percaya diri. Kali ini emak dibantu Bolang dan teman-temannya. Seperti apa ya nasi goreng Ago? Katanya sih Ago singkatan dari asal goblak atau aduk-aduk aja. Maklum, emak nggak ada bekal sekolah masak. Jadi cuma ngandelin feeling supaya masakannya tetap sedap. Oke, kedua tim sudah mulai tuh. Di satu sisi, Chef Eka sudah mulai menggoreng dan menumis menu telur rusanya. Nggak usah terburu-buru, Mak. Ingat, kunci membuat suatu masakan itu adalah tenang dan fokus. Ini bau apaan nih? Kayaknya nih, baunya kayak enak sih. Apaan? Jamu baunya ya? Celupin Mak. Ini kayak rempah-rempah dikit deh. Cobain. Aduh, emak sama Bolang ini memang benar-benar dah. Benar-benar bikin nasi goreng asal goblak. Hampir semua bahan dan bumbu dijadiin satu. Kalau dari tampilannya nggak ada yang aneh. Jadi penasaran sama rasanya.
Chef. Jadi dong kita. Nasi telur rusak kita sudah jadi. Gimana, Emak? Udah Kita jadi juga belum? udah jadi Wih, dong. keren ya, Chef. Mantap ya. Sama dong. Ayo kita sandingkan. Iya, sama-sama nasi telur ya. Nasi telur rusak, darinya nasi goreng apa, Mak? Wah, masih nggak nyangka sih. Campur ya, Mak. Ternyata emak, Bolang, dan teman-temannya bisa bikin nasi goreng Agus secantik itu. Nasi gorengnya diselimutin telur dadar, terus dihias sedemikian rupa. Gak kalah sama masakan chef. Ya kan Bolangers? Wah, keren nih. Berarti ini nggak ada yang kalah, nggak ada yang menang. Gimana kalau kalian semuanya makan masakannya chef? Mau nggak? Oke. Ayo. Ayo, let's go. Let's go. Bulangers, saya orang yang kepisan. Ternyata mas saya jago banget masaknya. Biar kata dia dua mancep ge, tetep dia menang lihat apa no? Tuh tampilannya, mantap banget. Bujuk. Siapa dulu? Emak. Tuh kan, masakan emak Bolang juara deh. Anak-anak sampai pada lahap banget makannya. Ya udah, lu pada makan deh yang banyak ya. Ini masakan terakhir emak soalnya. Besok-besok emak udah nggak masakin lu lagi. Si emak ini sebenarnya mau kemana sih? Kasian kan anak-anak kalau ditinggal sama emak. Nanti kalau mereka lapar gimana, Mak? Bolangas, biasanya kan ya Musa Tutul tuh kayak pendiam, malu sama orang-orang ini ya. Kalau ini mah ramah banget sama bocah-bocah. Dari tadi biasa diintilin, gerasa kerusuk dia gerada kuduk bae. Idan gitu loh, si Bolang paling idola. Rusak aja sampai ngikutin kamu. Sebenarnya sifat alami rusa tutul itu memang pemalu ya. Tapi karena di sini rusanya sudah sering ketemu orang, jadi mereka nggak malu-malu lagi tuh. Malah cenderung agresif. Apalagi kalau kita bawa makanan kesukaannya. Rusa tutul atau biasa disebut rusa totol, jenis rusa bermotif totol-totol putih di tubuhnya. Nah, rusa yang jantan, mereka bertanduk besar dan pastinya tajam. Biasanya digunakan untuk bertahan hidup dari serangan musuh. Jadi, hati-hati ya kalau lagi berada di dekatnya. Bolangers, lihat Mak Bolang oke juga nih. Kayak main mobil-mobilan. Biar tetap safety, wajib pakai pelindung dengkul dan sikut ya. Wuhuu! Siap semua? Oh iya, wahana ini disebut juga coaster atau wahana seluncuran ala go-kart yang bisa diatur kecepatannya sendiri. Permainan ini benar-benar mengandalkan trek turunan dengan kemudi rem untuk mengatur kecepatannya. Bang, emang ini bener bang, kuat bang buat makan kayak saya bang. Kuat. Saya berat loh bang. Ya, BB maksimalnya 125 kilo. Kita kalau nabrak gimana bang? Aman. Bener ya? Ya. Ngerem bang tuh bang. Gimana sih, Mak? Kan emak yang ngajak main. Tapi dia juga yang khawatir. Tenang, Mak. Semuanya sudah dipastikan aman kok. Yang penting dengerin arahan dari petugasnya. Ayo orang, jangan takut ya. Kalian yang takut ya. Gak mungkin kita mah. Abi ini ada-ada saja. Gak tahu ya si Bolang Iben nih, bocah si paling berani. Kita lihat sama-sama ya. 3, 2, 1. Meluncur! Wah, seru banget ya Bolangers. Panjang trek coaster ini kurang lebih 200 meter
dengan tingkat kemiringan 20-30 derajat. Jalannya menurun dan berkelok-kelok, seperti naik roller coaster. Asik deh. Udaranya juga sejuk karena dikelilingi pohon meranti. Rasanya mau ngulang berkali-kali. Sebenarnya sekali jalan bisa saja 4-5 go-kart. Asalkan pemainnya pada pro semua ya. Kalau untuk pemula, ada baiknya ya bertiga seperti ini, supaya nggak ada trouble saat di awal atau di tengah permainan. Mak beneran mak pengen minggat mak. Sekira mah bohongan mak. Ntar bolang kalau di rumah yang masakin siapa mak? Lu beli aja tuh di warteg yang touchscreen tuh, yang kayak gini-gini mencet-mencet gitu. Dih, Kan bisa orang kan? ngerti saya mak. Tuh udah emak pengen beres-beres dulu tuh baju pada Yaudah lecek saya semua. bantuin dah mak. Waduh, kirain emak cuma bercanda. Beneran mau pergi? Mana barang yang dibawa banyak banget. Nggak kebayang buang tanpa emak Garlia. Bagai sayur kurang garam. Ntar lu kalau emak pergi jangan pada ngayap bae ya. Ya mak. Emak punya voucher makan sama voucher wisata. Ntar lu pada itu ya. Nih lu pada bagi-bagi deh ya. Wisata, ntar lu bisa main-main dah di situ. Kalau kayak gini kan kita seneng ya. Ya kan Tatiana? Iya. Baik banget dah si emak. Bolang dan teman-temannya malah dikasih voucher gitu. Yang tadinya sedih, langsung nyengir lagi. Mak, tapi jawab apa? Sekali aja. Emak mau kemana sih? Emak juga mau bolang, Lang. Emang lu aja mau bolang? Bujuk. Ternyata. Kirain mau kemana mak? Mau bolang juga ternyata. Memang buah jatuh nggak jauh dari pohonnya ya Bolangers. Emak sama anak demen banget ngebolang. Ya sudahlah, nggak apa-apa. Mungkin emak mau melepas penat sambil nostalgia zaman masih muda dulu. Mak jangan lama banget mak. Kita kan nggak tahu sesibuk apa emak kalau di rumah. Yang penting tetap didukung dan disayang. Kayak emak sayang sama kamu gitu. Nanti juga kalau sudah capek, emak pasti balik lagi. Hati-hati mak, bolang menunggu. Abis berkenyang, waktunya kita lanjut ngebolang. Gak jauh dari Depok, ada wahana air yang seru nih. Wahana ini mirip-mirip arena Ninja Warrior, tapi versi airnya Bolangan. Jadi, gak cuma bisa berenang, di sini kalian bisa loh seru-seruan melewati segala halangan rintang yang ada di atas balon raksasa ini. Kelihatannya sih mudah ya Bolangers, tapi pas dijalanin susah banget. Sampai-sampai kakak kameramen juga ikut jatuh dan tercebur ke dalam kolam. Oh iya, di sini tuh rintangannya macam-macam dan benar-benar menguji keseimbangan. Mulai dari jembatan goyang yang bikin kaki gemeteran, tebing balon yang susah banget dipanjat. Karena kalau nggak kuat, siap-siap dah meluncur bebas ke air. Terus ada juga trampolin air yang jadi spot favorit di wahana ini. Oh iya, di sini nggak cuma buat main air doang Bolangers, tapi kita juga wajib kerjasama buat naklukin semua rintangannya. Karena kalau dilakuin sendiri, udah jelas kalian bakal kesulitan deh. Apalagi kalau ada rintangan manjat-manjat balon air yang licin dan bergoyang kayak gini. Tapi meskipun tercebur ke dalam air, tetap bakalan aman kok. Soalnya di sini wajib pakai life jacket. Selain wahana balon air, di sini juga disediakan permainan tembak-tembakan air loh.
Biar makin seru, mainnya menggunakan paddleboard seperti ini. Kalian siap? Kalau begitu, kita mulai ya. 1, 2, 3. Wah, seru banget ya. Main tembak-tembakannya menggunakan paddleboard. Kalau mau menang, butuh strategi dan kekompakan tim nih Bolangers. Loh, kok kamu turun dari paddleboard, Lang? Itu kan menyalahi aturan. Tapi emang seseru itu sih main tembak-tembakan airnya. Apalagi yang main seramai ini. Kayak nggak mau udahan. Bolangers, kincir air ini sengaja dibuat warga untuk mengaliri air ke ladang mereka saat musim kemarau. Pinggir sungai juga dibendung dengan batu supaya aliran airnya bisa lebih banyak mengarah ke kincir air. Terus tarik terus. Putar dia begini. Putar sendiri begini. Kerangka kincir harus diikat dengan kencang supaya tetap kokoh sewaktu meneruskan putaran air. Sementara Bolang lanjut membantu mengikat wadah penampung air. Karena ukuran kincirnya lumayan besar, tingginya sekitar 3 meter, jadi Bolang harus naik untuk memasang sisi atasnya. Om, ini selesai kok? Ya, selesai. Liki, Renal, buka depo itu penyangga do. Yeay! Semua wadah air telah terpasang. Saatnya kincir berputar. Bolangers, kincir air ini membantu para petani untuk menyirami tanaman di ladangnya. Kalian punya kosan deh. Eits, tapi belum selesai. Mereka masih harus menyambung pipa sampai ke ladang supaya bisa mengairi tanaman di sana. Wih, masuk cepat, Wih. Oke. Lupa nih. Bolangers, keren ya. Mereka saling bergotong royong dengan penuh semangat supaya ladangnya bisa terus hidup. Ladang tanaman posisinya ada di atas. Kalau nggak dikerjakan bersama, rasanya sangat sulit. Tapi kok airnya belum muncul juga ya? Bolang dan warga nggak kehabisan akal. Pipanya ditarik ke tempat yang lebih dekat dan dicoba lagi. Ayo, Wih, ada tuh cepat su. Ayo, awas Wih, taruh ini bareng dong. Cepat, ember. Yeay! Airnya berhasil mengalir, Bolangers. Para mama langsung berbondong-bondong datang bawa ember. Gak ada yang nunggu disuruh, semua gerak bareng. Ladang tersiram, tanaman selamat, dan harapan tetap terjaga. Asik! Oh iya, kincir ini gak dibuat permanen. Nanti ketika musim hujan datang, mereka membongkar hampir seluruh kerangkanya karena air sungai akan meluap lagi sampai menutupi ladang. Bolangers, bengkuang di Nusa Tenggara Timur besar-besar banget ya. Wih, Bolangers, biasa nih bengkoang lu kecil-kecil. Tapi kalau yang ini pun besar. Dia besar nih ke bola voli. Dia bentuknya ke mana ya, Wih? Ke labu. Ke labu. Ini labu. Sudah biar Suki cari yang lain masuk. Biasanya, umbi akar ini dibuat jadi masker kecantikan. Tapi di sini jadi pangan lokal dan cadangan makanan alternatif saat musim tertentu. Bolang Cokamtar itu bengkoang itu kayaknya ada di situ itu. Tanaman yang layu dan menguning ini jadi tanda kalau bengkuang sudah siap diambil. Hati-hati galinya ya, Lang, supaya nggak rusak.
Nah, itu dia. Ayo, tarik Lang. Ayo batu bet cepat weh, ini susah nih. Tarik sudah itu ekor. Aduh, mah tuh dia pembesar. Pembesar. Oh ya, bengkuang di tempat bolang kebanyakan ditanam di pinggir ladang karena lahan utamanya ditanami jagung. Jadi, jarang sekali ada satu perkebunan khusus bengkuang. Ini mak, Taruh sini bolang. Aduh, pemberat leh. terlalu berat. Aduh, sudah bosan cari yang lain leh. Itu masih banyak di sana tuh. Di sana masih banyak. Anggap saja seperti lagi olahraga. Biar otot makin kuat toh. Bengkuang biasa tumbuh subur di dataran rendah. Sinar matahari penuh membuatnya tumbuh optimal loh. Sesuai banget dengan cuaca di sini. Bolang, dapat satu lah ini. Ya, Mars ini kasih tersisa. Bolang ini cuma mau dapat nih. Bolangers tahu nggak? Bengkuang pertama kali masuk ke Indonesia itu di Ambon pada abad ke-17. Lalu menyebar ke Pulau Jawa, Sumatera, sampai NTT. Weh, bantu bet terus, yang terberat nih, bantu bet terus. Ini ada tasnya ya. Iya. Sepertinya bengkuang yang mereka ambil sudah lumayan banyak bolangers. Bolangers, kalau habis berpergian paling bagus makan bengkoang karena bengkoang mengandung banyak air. Jadi tubuh kita tidak dehidrasi bolangers. Di mama, kakak. Mama, beta sepulang. Kakak. Lu pegang apa nih? Bengkoang. Udah mau pu anak gagal leh. Awi, coba tes. Mari bawa itu kita pergi masak sah. Mari sudah. Awi, terlalu segar deh. Pas ada jalan jauh lagi dari cabang TVL juga turun di cabang nih. Ayo sudah. Kakak sudah capek. Mari kita pergi ke bawah masuk ke makan. Ayo. Mama, itu siapa? Lu kenal Veronica kok? Veronica yang Armstrong, anak nona tuh kok. Armstrong yang biasa tambal jalan lobang tuh kok. Bukan yang itu, tapi Mama Maria pu suami. Aduh, mama pu anak nona pulang dari kota tambah cantik. Baju pun bagus. Adik kakak pun rambut pun bagus, lepu warna-warni. Kepulangan kakak bolang dari Jawa bikin semua orang jadi pangling. Gimana enggak? Penampilannya aja heboh gini. Beda deh dari biasanya. Ngomong-ngomong, mereka nanti mau masak apa ya? Bolangers, ternyata kakak bolang bawa resep baru dari Jawa nih. Bahan-bahannya hampir mirip seperti masakan pada umumnya. Kita mau masak sup apa nih? Ini sup ala Korea, Ma. Di Jawa semua orang pada bikin ini. Enak. Aduh, begitu kok. Ma taruh asam sedikit biar ku segar-segar. Iya, kakak baju beda pernah coba nih. Enak kok. Beta kosan cocok nih betul lidah lai. Di zaman now memang sudah banyak modernisasi dan pengaruh budaya luar masuk ke sini. Termasuk makanan Korea yang makin digemari di mana-mana. Begitupun di Pulau Jawa, tempat kakak bolang menimba ilmu. Tapi siapa sangka, bukan cuma ilmu belajar saja yang nambah.
tapi ilmu soal resep makanan juga. Yang jelas berbeda dengan budaya di sini. Untungnya Mama Bolang membebaskan kakak berkreasi. Bahkan malah dibantuin masaknya. Ada sayuran, protein, serta sumber serat dari bengkuang hasil panen tadi. Sudah nih kakak. Kakak ada ini kok. Iya Bolang, bawa sini. Ya. Urusan meracik bumbu sudah beres. Waktunya memasak deh. Seperti biasa, bumbu ditumis. Masukkan sebagian bahannya juga ya. Niki air. Yo. Tunggu sampai mendidih ya Bolangers. Harum ya kakak. Wih, ini pasti enak nih. Enak-enak itu bengkoang. So nama nanti lu suka sabsit bengkoang. Kok memang enak nah. Biar toh ini coba. Ini dia yang buat masakannya jadi berbeda. Pasta cabai fermentasi khas Korea yang kakak Bolang bawa langsung dari Jawa. Teksturnya padat dan berwarna merah pekat. Langsung diaduk supaya tercampur rata. Jangan lupa ini air asam nih. Iya mama, sebenarnya san pakai asam mas. Sudah san papa. Bolang ambil loh. Ya. Kakak biasa nih kalau kata mau buat yang bakuan, nih kata biasa pakai asam, kalau enak. Yap, karena pohon asam banyak tumbuh di sini dan jadi tanaman penting bagi masyarakat NTT secara umum. Jadi nggak heran banyak makanan bercita rasa asam di sini. Terakhir, ceplok beberapa telur, lalu tunggu sampai matang deh. Selamat makan Bolang dan keluarga. Tak enak. Macam tahu lebih enak ini makanan Indonesia. Iya kakak, tapi makanan NTT ini lebih enak kak. Apalagi jagung bose. Maklum saja, itu karena masakan di timur Indonesia kaya rempah dan bumbu yang kuat dan sudah melekat di lidah mereka sejak kecil. Berbeda sama masakan Korea yang cenderung lebih ringan bumbunya, gurih dan sedikit pedas gitu. Jadi wajar saja masih belum cocok di lidah. Sesekali coba makanan luar, kalau jangan hanya mau jagung bose sate terus. Ayo anak-anak tambah. Masalahnya mah bose lebih enak. Gak ada yang lebih enak dan enggak Bolangers. Hanya saja mereka belum terbiasa. Dan itu tandanya harus makan berkali-kali. Anak-anak makan cepat sudah. Kakak mau ajak kita pergi taman bermain. Ayo cepat cuy, kita ikut warung permainan. Lompat. Untuk menyambut kepulangan kakak, sekarang Bolang dan keluarganya mandi-mandi di air terjun. Indah ya. Air terjun ini namanya Oehala. Tapi biasa disebut juga air terjun 7 tingkat yang bermuara di Samudra Hindia loh. Tenang saja, kedalamannya aman untuk anak-anak kok. Oh iya, aliran air terjun ini berasal dari Gunung Mutis. Bikin mata kembali melek begitu menyentuhnya. Airnya yang dingin juga bagus banget buat melancarkan peredaran darah. Dan bikin badan makin fresh. Apalagi suara gemericik air terjun itu secara alami bisa menenangkan pikiran dan mengurangi stres. Makanya begitu mandi di sini, mereka langsung seneng banget. Dan yang paling penting, momen kebersamaannya yang gak ternilai. Sejauh apapun kita pergi, sepanjang apapun perjalanan merantau, gak ada tempat yang lebih nyaman dari keluarga sendiri. Obat yang paling ampuh buat segala lelah dan rindu. Wuhu, ternyata ini yang dimaksud Mama Bolang, mengajak mereka main ATV.
Bolangers, ATV atau all-terrain vehicle ini merupakan kendaraan segala medan loh. Dirancang khusus untuk melewati berbagai medan seperti lumpur, berpasir, juga bebatuan. Makanya, kalau kalian mau nguji adrenalin, cocok banget naik ATV seperti Bolang gini. Dijamin seru. Ceria banget sih, Lang, full senyum gitu. Wih, hati-hati. Hati-hati, awas, licin. Bolang, pelan. Ih, itu kolbe naik kayaknya wes jatuh tuh. Sudah, kamu sudah usah lah. Kamu nanti jatuh oleh kaki luka, sudah bisa pulang kuliah. Biar sudah kamu bermain. Mama, Saya bermain. naik lah, Iya, ya. biar sudah masuk tua, leman, baca apa. Hati-hati. Meski begitu, mengendarai ATV ini perlu pengawasan orang dewasa ya. Karena nggak semudah kelihatannya. ATV ini lumayan berat, apalagi saat melewati jalan yang sulit. Jadi, harus mengerahkan otot tangan dan bahu. Ayo, kerahkan seluruh tenaga kalian, Lang. Sejauh apapun melangkah, jangan pernah lupa jalan pulang ya. Salam cinta anak Indonesia, salam bocah petualang.